Oke, ayo balik lagi di Aceh Gino. Saya masih bersama Diana, memperkenalkan makanan Jepang dan juga Koreanya, karena juga kenapa? Ya sekarang kan lagi demam-demam Korea gitu sih, ya nggak sih? eh, saya pengen tahu dong harganya untuk sushi ya, satu porsi. Satu porsi Sintang biasa saya jual 12.000. 12.000, oke. Kalau yang toboki itu, yang ini kebetulan ukuran yang 500 ml itu 25.000, dan ada ukuran yang 750 ml itu sekitar 35.000. Oke, masih terjangkau. Kalau sambalnya sendiri, ini sambal julid maha pedas ya. Ini berapa untuk satu? Cupnya 35.000. 35.000. Ini bisa dimakan untuk Temen nasi bisa, mie goreng, apapun lah yang mau ditambahin. ayam geprek. Jangan lupa ya, kesukaan saya banget itu. Dan onigiri, ini memang dia dijual satuan boleh gitu. Memang satuan dia. Berapaan? 12.000 juga. Biasa sih isinya ada abon sapi, ada ayam, tuna. Cuman tergantung, karena ini ngerjainnya sendiri, jadi tergantung sesanggup yang mana dikerjain. Oke. Nah tadi Diana udah menjelaskan ya pemirsa kalau untuk bahan-bahan sendiri masih belanja di luar ya. Ada yang belanja di luar, ada yang belanja di sini. Kayak khas-khas ala-ala Jepang dan Korea tadi belanja emang di luar. Iya. Langsung ke mana, di Medan atau gimana? Ini sih kalau ini kebetulan di Surabaya. Di Surabaya, online berarti. Oke, dijamin halal masnya sekali lagi ya pemirsa. Boleh dong kasih tahu sama pemirsa kalau pengen lihat dulu nih di Instagram saya apa sih namanya? Ya kalau teman-teman mau lihat itu ada di Instagram saya, bisa diketik di The Kitchen ataupun underscore Dindut DINDHUD, atau di Facebook Diana Dewi juga bisa. Penuh deh makanan pokoknya. Penuh. Nah, kalau boleh sharing sedikit nih pemirsa, Diana ini adalah seorang muslim ya. Oke. Walaupun dari kulitnya juga sudah berbeda kita, dari ciri-ciri seperti matanya juga sudah berbeda, tapi yang namanya Aceh ini memang memegang toleransi yang sangat luar biasa bagus ya di sini. Kenapa? Karena kita mau apapun dia sukunya ataupun etnisnya, kita ini satu Indonesia, satu nafas. Iya, benar sekali. Kalau bercerai, kita kawin lagi ya. Enggak ding ya. Nah, boleh dong tahu sejak kapan memilih untuk menjadi mualaf? Saya mualaf dari 2004. Bos dipakai dulu. Awalnya kenapa sih kok tertarik gitu? Sebenarnya sih kalau untuk agama Islam sendiri itu Baik. saya sih udah nggak heran ya, udah bukan hal baru karena di keturunan pihak papa saya itu memang udah banyak yang campuran. Ya sedikitnya saya sudah tahu lah gitu. Cuman untuk lebih lagi karena akses terbatas dari dulu kan belum ada internet ya. Nah semenjak ada internet, game-game online udah lebih banyak, teman saya lebih bervariasi dan di situ saya mulai cari tahu satu-satu. Cuman pas saya mengutarakan pengen mualaf gitu muslim, itu teman-teman pada hilang semua itu. Oh, terjadi penolakan dari teman-teman Chinese-nya sendiri. Bukan dari Chinese malah dari yang muslimnya gitu. Kenapa? Jadi pernah saya tanya karena kan sekarang ini udah pada dekat kembali ya. Jadi mereka tuh nggak mau yang saya nggak mau kamu mualaf itu gara-gara berteman sama saya. Oh gitu, takut dijadi kambing kamu, hitamkan. Kamu dengan kepercayaan kamu sendiri gitu. Benar. Terjadi penolakan pastinya dari keluarga ya. Dari keluarga iya. Kemudian bagaimana Diana untuk menjelaskan ke orang tua bahwasanya ini lo pilihan gitu. Dan Ya, akhirnya mereka udah nerima. Karena namanya orang tua ya, apalagi yang tahun-tahun era-era di 40-an, 50-an gitu. Ya pemikiran kan masih ya maaf kolot gitu ya. Jadi sebagus apapun kita jelasin juga masih kurang gitu. Jadi ya setelah saya jelasin, saya minta izin. Bukan minta izin sih, lebih memberitahukan gitu. Karena kalau minta izin kan harus ada izin dulu baru bisa. Ini enggak, saya memberitahukan gitu. Pilihan saya ini gitu. Betul. Jadi ya terjadi penolakan, orang tua pasti marah, itu ya saya hanya bisa mendiamkan. Saya juga nggak mau melawan karena kan emang nggak boleh melawan ya. Benar sekali. Saya hanya mendiamkan, jadi waktu aja gitu yang bantuin pulihin gitu. Ini sekarang orang tua kalau lagi nonton pengen bilang apa nih? Sama mama sama papa? Kebetulan papa saya udah nggak ada lagi. Oh, sorry. Untuk mama deh, untuk mama. Untuk mama, ya saya tetap saya gitu loh, walaupun agama saya udah berbeda, ya saya tetap saya gitu. Tapi ada beberapa batas yang memang nggak bisa sama-sama seperti dulu gitu. Salah satunya dalam hal beribadah ya. Beribadah. Baik. Oke, Diana sukses terus ya. Terima kasih banyak udah hadir di Aceh Gino.
Nanti next time kita akan masak-masak di rumah Diana ya. Saya pengen tahu ya rumah Diana ini seperti apa gitu. Ada nggak sih yang ornamen kayak semacam lampu lampion dan juga segala macam? Saya pengen Diana lihat. sih orangnya nggak suka ribet, jadi emang nggak, kalau bisa minimalis banget rumahnya. Oke, kalau bisa minimalis banget nih. Tapi thank you banget ya Diana. Sukses sama-sama. terus untuk usahanya. Mudah-mudahan ini bisa merubah anak-anak muda di Aceh untuk lebih percaya diri, untuk membangun usahanya juga sesuai dengan mimpinya sendiri ya, hobinya juga. Terima kasih Dada Diana. Oke, nah Rais, ini ya kita masih masalah makanan. Rencana ada rencana nggak sih pengen cobain nanti someday entah kapan itu pengen makan makanan Jepang langsung ke Jepang gitu. Langsung ke Jepang nih. Ya mana tahu aja gaji kamu sebulan ini kan sampai 10 kan. 10 apa nih? 10 GT loh. Oke, nah tapi ini kan Desember nih Rais. Iya. Aku pengen nanya dulu waktu tsunami, kamu umur berapa? Umur nggak tahu sih, tapi masih SD. Masih SD dan kamu sempat ngeliat kegaduhan yang terjadi saat itu Oh sempat, karena kampung saya tuh waktu itu kena juga di Simpang Uli Masjid Timur. Oh, di sana juga kena, tapi Ya, bagian dekat sisi, laut, ya, sisi dekat pantainya laut. aja Ya. ya. Oke, nah juga pemirsa sejak tsunami di Aceh terjadi di tahun 2004 yang lalu ya, banyak sekali negara-negara yang turun tangan untuk ikut membantu memulihkan kejiwaan anak-anak yang memang ini masih trauma, kita katakan seperti itu. Kemudian mereka membangun infrastruktur misalnya kayak sekolah, madrasah, pengajian dan benar sekali. Yang pastinya juga mereka banyak sekali memberikan perubahan untuk kemajuan yang ada di Aceh. Nah sekarang saya akan mengundang teman-teman saya yang memang ini ahli di bidang mereka ya. Kita langsung aja. Oke, halo. Halo Kakak Esti. Kemarin, Waalaikumsalam. Nah, kemarin kita juga baru ngopi ya. Ayo, Bang, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dengan Bang Pandima. Betul, saya sendiri. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Pardi. Silakan duduk Bang Pardi. Selamat datang di Aceh Cino. Oke, Bang Pandima apa kabar? Alhamdulillah. Kalau sama beliau udah nggak usah. Kemarin juga baru ngopi kalau ditanya apa kabar kan kayaknya lucu ya. Betul. Bang Pandima dari komunitas atau bagaimana perwakilan? Saya perwakilan dari komunitas Aceh Japan Art Consortium. Jadi komunitas kami itu gabungan seniman-seniman, tapi itu judulnya aja. Judulnya aja. Sebenarnya membernya sih masyarakat biasa juga, cuman yang concern terhadap seni. Oke, nih tapi aku minta maaf ya kalau suara agak-agak sedikit-sedikit seksi. Suara saya lagi seksi nih. Oke, Bapak Lima mungkin tadi ini fokusnya dari seni, pekerja seni di situ semuanya bergabung. Ya, jadi saya mau luruskan sedikit. Kita kadang-kadang salah terhadap konteks seni. Seni itu bisa dalam bentuk apa saja. Seni berbicara, seni masak, seni berpakaian, seni melukis. Jadi sebenarnya seni itu gabungan dari semua bentuk kehidupan manusia. Memang ada generalisasi tentang seni, mungkin seni musik, seni lukis, seni pahat. Padahal seni itu mencakup manusia itu seluruhnya juga. Seni beribadah itu kan seni juga. Betul. Jadi kita ingin membuat bias-biasnya jadi tambah besar lagi. Cuman seni yang kita jelaskan di sini tetap dalam kaidah-kaidah ya norma adat kearifan lokal tetap kita jaga. Jadi tidak serta-merta yang seni yang lagi tren kita adopsi, enggak demikian. Oke. Nah kalau untuk fokus utamanya kegiatannya seputar apa aja nih? Ya, karena kita ada di Aceh dan kita telah bersahabat dalam grup yang kami buat ini bersahabat dengan teman-teman seniman dari Jepang, tetap kita mengutamakan seni dalam kaidah atau bingkai-bingkai mitigasi kebencanaan. Karena mitigasi bencana ini kan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sering kita lupakan dan terlalu sering kita bicara masalah mitigasi bencana itu dalam istilah-istilah teknis sehingga kan masyarakat umumnya menjadi bosan. Nah, kita membantu bagaimana kita gunakan ilmu kesenian ini di dalam konteks kebencanaan, konteks mitigasi bencana sehingga secara tidak sadar masyarakat yang menikmati seni itu dia mawas dan ready terhadap kebencanaan yang tidak tahu kapan dia datang. Nah kalau untuk, saya pengen tahu nih, banyak sekali memang bantuan dari Jepangnya sendiri untuk pemulihan yang ada di Aceh sekarang. Kita melihat banyak sekali. Nah salah satunya yang ini masih dalam konteks mereka masih juga turun tangan dan juga masih bertanggung jawab nih dalam hal apa bantuannya? Bantuan Jepang untuk Aceh
teknisnya jelasnya saya tidak tahu persis karena itu kan yang tinggal sekarang kan government to government. Jadi dari pemerintah ke pemerintah. Sementara kalau yayasan atau NGO yang berpartnership sama kita sebenarnya itu levelnya level kecamatan, tidak besar sekali. Bahkan mereka-mereka itu seniman itu sendiri yang secara sukarela menyumbangkan sedikit dari penghasilannya. Dan mungkin saya panggilnya apa nih, Mbak ya? Oke. Mungkin ada salah persepsi di sini. Oh, kita NGO-nya besar, enggak? Kita juga yang bergerak di Aceh juga ngumpulin dana, baik dari donatur, dari mereka-mereka yang teman-teman kita yang berlebih, yang sukses. Selain daripada masalah kesenian atau kebudayaan yang kita angkat di sini, kita juga berusaha untuk memberikan suatu kesempatan kepada pemuda-pemudi berbakat Aceh untuk melihat sesuatu lebih banyak. Maksud saya di sini lebih banyak adalah kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa pergi ke Jepang. Dengan melihat Jepang, istilahnya orang Aceh kan tidak kodok dalam tempurung lagi. Oh, di dunia ini ternyata luas. Di seberang sana ternyata mereka seperti itu. Kok kita nggak bisa ya? Caranya gimana itu? Cara apa ya? Caranya bisa ke Jepang. Sebenarnya sih praktis. Selalu kita buat semacam sayembara melalui media sosial, baik Facebook, Twitter, ataupun apa itu namanya Instagram dan website. Praktis kok, gampang sekali. Kenapa Anda yang harus kita berangkatkan? Soalannya hanya itu saja, ya macam-macam. Tetapi walaupun pertanyaannya hanya singkat, simple seperti itu, tetap dia harus dapat mempertanggungjawabkan kira-kira apa yang ingin dia lihat di Jepang dan apa yang dia akan bawa pulang ke Aceh nanti dan kira-kira manfaatnya untuk masyarakat apa. Kalau hanya untuk jalan-jalan, saya rasa dia salah alamat. Barusan mau daftar, rupanya udah ketahuan niatnya jalan-jalan doang. Alhamdulillah sampai tahun ini kami telah berhasil memberangkatkan 20 orang. 20 orang. Ini dari mahasiswa kah atau mahasiswa umum, bahkan ada om-om yang apa namanya giat dalam seni Aceh, seni lukis dan seni pahat. Oke. Nah, kalau Pardi gimana nih, Pardi? Sama juga dengan Bapak Panglima atau memang fokusnya sendiri kemana? Panglima. Oke. Saya sebenarnya seorang mahasiswa dari UIN Araniri dan tahun kemarin saya ikut bergabung bersama dengan Aceh Japan Community Art Project menjadi volunteer. Jadi saya kemarin itu masuk di grup memasak masakan Jepang dan sangat menarik sekali. Karena dengan bergabungnya saya di situ saya bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali bagi saya. Bisa masak makanan Jepang? Saya kemarin itu cuma membantu saja karena saya sebagai volunteer dan alhamdulillah sekarang ini saya sebagai project leader. Oke. Itu kokinya tuh, koki Jepangnya tuh. Oke. Benar-benar. Nah, ini Kak Hea nih. Kak Hea. Kak Esti dari Hea itu. Kalau dalam ini mungkin bisa langsung aku tanyain aja ya Kak ya. Ini kan dalam menyambut peringatan tsunami ya. Gempa juga tsunami tanggal 24 nanti ya. 26 ya. Oke. Nah, untuk Heanya sendiri mungkin nanti boleh dibantu sama Panglima dan juga Pardi. Sebenarnya ada kegiatan apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk tahun ini gitu kan kebetulan komunitas Hea gabung dengan Aceh Japan Community Art Project gitu. Jadi kalau Hea ini kan sifatnya kami kan terbuka ya untuk bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain gitu kan, dengan lembaga-lembaga lain gitu. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kebetulan rezeki sih buat kami bisa bergabung gitu. Kebetulan untuk anak-anak ini kegiatannya melukis di atas kain. Tahun lalu kami juga ada kegiatan seperti itu, tapi tidak dalam bingkai Aceh Japan Art Community seperti itu. Masih dalam bergabung juga dengan komunitas lain, tapi di bawah Museum Tsunami Aceh hari ini. Jadi bertemunya gimana sih caranya dengan mereka ini? Itulah faedahnya kita berkomunitas, berjejaring gitu. Karena nanti pasti kita akan ketemu suatu saat gitu. Karena kan kalau bagi saya yang namanya bertemu dengan teman-teman ini kan katanya ruh itu tidak pernah salah gaul ya kan, akan ketemu suatu saat gitu. Jadi sekarang nih rezekinya saya untuk berjumpa dengan Pak Panglima, Bang Pardi gitu kan. Jadi Hea ini akan makin bisa kompak gitu ya dengan bersinergi dengan komunitas lain, juga bisa saling mengisi lah, saling melengkapi kayak gitu. Karena kayaknya kalau hidup kita jalan sendiri nggak enak kita bergandengan tangan gitu.
Tujuannya apa nih sampai ini banyak ya komunitas kemarin juga KSI memberikan sebuah selebaran ya. Ada berapa komunitas di dalamnya ini? Itu kayaknya Bang Pardi sama Ya. Pak Oh Panglima boleh, yang silakan. bisa jawab Silakan. tuh. Bang Mardi nanti dibantu sama Bapak Panglima. Kalau di proyek saya namanya Aceh Damai dan Selamat. Di situ ada gabungan dari Cahaya Kecil Publishing, kemudian dari HEA, kemudian ada dari Kampung Dongeng, dan ada Doodle Art Aceh. Di situ kami membuat tiga hari rangkaian kegiatan. Jadi hari pertama itu kami akan membuat kegiatan itu menceritakan tentang tsunami dan konflik Aceh. Itu akan dilaksanakan langsung oleh Kampung Dongeng. Kemudian program itu akan bekerjasama dengan komunitas Doodle Art Aceh. Doodle Art Aceh adalah suatu seni menggambar ya. Iya. Jadi ketika selesai mungkin ya diceritakan oleh Kampung Dongeng akan digambar apa isi cerita tersebut oleh anak-anak. Jadi tentang tsunami dan konflik Aceh supaya generasi ke depan lebih paham terhadap bencana dan bagaimana untuk menangani konflik ke depannya seperti itu. Oke, nah ini sudah setiap tahunnya nih peringatan tsunami saya nggak pernah ikut loh. Sedih sekali rasanya ya. Kayaknya harus ya, kali ini harus karena ada KST dan juga ada Pak Panglima dan juga Bang Padi dan juga teman-teman komunitas yang lainnya juga ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana ya pemirsa. Oke, atau mungkin foto ya. Oke deh, foto deh, silakan. Ada foto. Ini boleh dikomentarin. Nah ini di mana ini? Bang Pardi. Oh, Pak Pardi silakan. Kalau ini merupakan volunteer yang tahun lalu, dia ada 50 orang volunteer yang membantu kegiatan kita. Dan ini namanya Pak Kadawaki yang berasal dari Jepang. Beliau merupakan artis atau seniman, ahli instalasi. Dan proyek ini beliau bersepeda dari Banda Aceh ke Melabuh. Banda Aceh. Bersepeda. Jadi balik lagi dari Melabuh ke Banda Aceh. Ini merupakan proyeknya Pak Parko, ini Labi-Labi Mahiko. Atur. Labi-Labi Atur. Labi-Labi ini mengantarkan pengunjung untuk mengunjungi situs-situs tsunami Aceh, kemudian dijelaskan bagaimana kemarin itu ditukar di sini. Kemudian ini merupakan proyek dari seniman Jepang juga, namanya Murakami ya. Murakami menggambar. Ini kapan ini foto-foto ini? Di tahun lalu pada Tahun bulan lalu. Desember. Jadi kegiatan memang tahun lalu Ya. untuk peringatan tsunami juga. Ya. Oke, kemudian ini juga semacam apa sih, oleh-oleh atau gimana? Proyeknya seniman dari Jepang namanya Parko Kinoshita. Ini merupakan kreasi dari kayu. Merupakan Oh, boneka kayu. boneka kayu. Mungkin saya bisa tambahkan di Boleh, boneka kayu tadi itu, kenapa sih dia mahat Ya. boneka kayu? Jadi ada satu kejadian waktu di Jepang kemarin, dia tersinggung dengan ucapan wali kota di kotanya dia sendiri. Wali kotanya ngomong gini, kita tidak usah khawatir, kita bisa mengembalikan kota kita ke seperti sedia kala setelah tsunami, karena korbannya hanya 4.000 orang. Dia marah besar dengan kata-kata hanya 4.000 orang. Alhasil dia buat boneka kecil-kecil seperti tadi itu, dia serak di lapangan parkir Pak Wali Kota sampai dia meminta maaf. Wali Kotanya ralat, kata-kata saya hanya 4.000 itu saya ralat. Ternyata boneka itu saja kalau 4.000 penuh lapangan, apalagi kalau mayat itu betul-betul manusia. Jadi itu juga menjadi semacam seni protes. Kalau di Aceh mungkin udah main parang atau gimana itu kalau ada yang marah kan. Tapi Jepang dengan bijaknya, dengan kata-kata halusnya tapi sakit. Nyawa manusia tuh nggak boleh dibilang hanya. Itu juga bagian dari ciri-ciri dari seni yang bisa kita contoh yang baiknya. Jadi pengen tahu nih, boneka ini memang sebanyak 4.000 itu. Wow, dia lakukan dalam berapa hari itu, tahu nggak? Wow, dia pokoknya buat di situ sampai dapat 4.000. Waktu yang dia butuhkan saya nggak tahu persis, tapi kalau nggak salah 2 bulan kalau nggak salah saya. 2 bulan, well. Ada video? Kita bisa video punya? Nggak ada, cuma foto? Tidak Ada ada lagi tapi di fotonya YouTube. apa? Langsung ke YouTube gitu ya. Oke, nah kemudian ini kegiatannya sendiri dimulai tanggal berapa nih Pak? Iya, insya Allah kami buka opening ceremony di tanggal 16 sampai tanggal 26. Hanya saja tanggal 26 kita isi dengan acara doa. Baik, doanya Di Museum Tsunami dan di tempat seremoni tsunami ya. Terus kami juga dikasih kesempatan untuk berbicara. Mr. Kadawaki diundang oleh Dinas Pariwisata untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang
pencapaian yang telah Aceh buat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dan bagaimana Aceh menetap ke depan walau ada duka dan kesedihan yang diemban oleh Aceh itu sendiri. Tapi Aceh menatap masa depan itu yang cerah, masyarakat berusaha dan kita tidak tenggelam dalam kesedihan. Itu message yang ingin kita sampaikan juga dalam kegiatan kita. Oke, sampai nanti tanggal berapa selesainya? 26. 26 puncaknya ya. Ya. Mulai dari jam berapa? Kita ada beberapa stage tempat yang kita gunakan. Museum Tsunami Aceh, PLTD Apung, dan kapal di atas rumah di Lampulo. Jadi waktu bukanya sesuai dengan situs-situs itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Oke, nanti kita balik lagi ya Pak. Silakan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.